firman-Mu dan anugerah-Mu buat kami. Dan sungguh kami bersyukur kalau sore ini kami semua ada dikumpulkan di tempat ini Tuhan dalam suasana sukacita dengan kekuatan, kemampuan, anugerah dari pihak Tuhan Yesus. Kami telah menaikkan pujian, penyembahan, syukur, hormat kami yang tinggi kepada Engkau Tuhan. Dan kami percaya Engkau bersemayam di dalam puji-pujian umat-Mu. Dan ada waktu, kesempatan yang baik untuk kami duduk mendengarkan suara-Mu Tuhan. Petunjuk-Mu, nasihat-Mu melalui firman-Mu. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang buat jalan kami. Sehingga hari-hari yang kami jalani, yang kami tapaki, kami dituntun, dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Sebab dunia yang kami jalani bukan makin tambah lebih baik, makin membuat kami bisa berjalan serong dan tersesat. Tetapi kalau kami ada di dalam Tuhan, kami percaya Tuhan tuntun kami dan kami terus menikmati pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Walaupun di tiap musim hidup kami ada kesukaran, kesulitan, tapi kalau Tuhan yang mendampingi kami, kalau Tuhan yang pimpin kami, kalau Tuhan tempat kami berseru, kami percaya tiap doa kami, tiap kerinduan kami ditolong dan dijawab oleh Tuhan. Urapi kami semua dengan penuh sukacita Tuhan, supaya waktu firman Allah disampaikan, hati kami meluap-luap dengan sukacita dan pikiran kami menangkap apa yang Tuhan mau untuk kami dengarkan. Urapi sekali lagi hamba-Mu, dan hanya Tuhan yang dimuliakan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami siap dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, shalom, salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus yang oleh anugerahnya kita dikumpulkan bersama-sama di dalam ibadah sore hari ini. Baik, kita buka Alkitab kita di dalam Markus pasal yang ke-10. Ayat yang ke-46. Ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-52. Ini firman Tuhan yang sudah sering kita dengar. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." "Guru, supaya aku dapat melihat." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Baik, satu perikop firman Tuhan yang walaupun kita sudah baca berulang-ulang, disampaikan berulang-ulang, tapi saya percaya kita untuk kesekian kalinya ini lagi, kalau kita diizinkan untuk dengar firman Tuhan ini, saya percaya Tuhan Yesus tolong kita dan memberkati kita. Walaupun saya ingat, saya mungkin saya sudah pernah menyampaikannya,
dengan topik yang lain, dengan tema yang lain. Tapi sore hari ini saya coba membawa kita di dalam perenungan firman Tuhan ini bertolak dari tema ciri orang yang dicari Tuhan. Model dari orang yang dicari oleh Tuhan. Jadi dari kesekian banyak orang ini, Bartimeus menjadi orang yang seperti eksklusif dicari oleh Tuhan. Seperti orang yang khusus dicari oleh Tuhan, padahal begitu banyak orang yang berbondong-bondong. Dari begitu banyak manusia, sebab kalau Yesus kemana-mana, selalu orang berbondong-bondong. Bahkan dalam kisah-kisah yang lain, bukan saja mereka berbondong-bondong, malah sampai berdesak-desakan. Dengan sejumlah motivasi, dengan sejumlah masing-masing punya motif. Waktu ikut, waktu iring, waktu ada di tengah kerumunan itu kan masing-masing punya niat. Tetapi dari cerita ini, ternyata di tengah begitu banyak kumpulan banyak orang, jadi di antara kumpulan-kumpulan kita yang ada ini, ternyata ada Tuhan taruh perhatian mencari dia. Khusus buat Bartimeus. Dan saya rasa waktu itu pasti banyak orang dengan sejumlah keluhan. Dengan sejumlah pergumulan. Dengan sejumlah beban, dengan sejumlah sakit, dengan sejumlah kekurangan, dengan sejumlah niat. Tapi kok Tuhan sampai menolong Bartimeus? Ada apa dengan Bartimeus? Nah, ini konteks Tuhan cari dia. Siapa yang model seperti apa yang Tuhan cari? Yang pertama, yang Tuhan cari itu orang-orang yang datang tidak sekedar datang, tapi orang yang datang dengan penuh percaya dan iman. Ada amin. Jadi waktu datang di tengah kerumunan banyak orang itu, waktu dia hadir di tengah kelompok banyak orang itu, Bartimeus tidak datang begitu-begitu saja. Dia datang dengan sungguh-sungguh beriman sekiranya Tuhan menolong dia. Makanya sampai ayat ini dalam ayat 52 berkata, pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, iman ini tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Tapi dilihat oleh Tuhan dengan kuasa Tuhan sendiri. Orang ini ada iman. Ada amin. Saya kan tidak tahu. Kak Ina tidak tahu. Opa apalagi. Sudah lansia. Tidak tahu dengan keadaan hati kita waktu kita datang. Dengan motif kita waktu kita datang di hadapan Tuhan. Datang cari manusia kah? Datang untuk kasih senang manusia kah? Atau benar datang merindukan Tuhan, dan karena saya tahu saya hidup ini karena Tuhan, betul-betul saya harus merindukan Tuhan. Dan dia yang layak saya sanjung, saya sembah, saya muliakan. Makanya saya kasih tinggal segala sesuatu, kesibukan dengan tanggung jawab, dengan berbagai hal di rumah. Lalu saya datang cari Tuhan di persekutuan doa di kaki Dian ini yang harus terus menyala. Sebab kalau hanya datang saja, jadi kita seperti ibarat orang yang ada yang bersama-sama dengan si Bartimeus yang hanya kumpulan banyak orang, tapi Tuhan tidak melihat dia, tidak datang untuk cari dia. Jadi Tuhan hanya lihat-lihat begini, saya dong ada, tapi tidak khusus, tidak spesial hati Tuhan mencari kita. Nah, yang kita rindukan kalau bisa, hati Tuhan spesial buat kita. Ada amin. Walaupun memang Tuhan mengasihi semua orang. Tapi apakah semua orang ini merindukan sungguh Tuhan? Atau hanya datang untuk rame-rame? Atau hanya datang karena tidak ada kesibukan?
Atau karena datang karena untuk motif yang lain. Supaya ini, supaya ini, supaya ini. Tapi saudara lihat, dia datang dengan penuh iman. Siapa yang dicari Tuhan? Orang model seperti apa? Orang yang punya iman. Saudara lihat ayat yang ke-47. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus orang Nazaret, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Orang beriman, saudara, orang beriman, dia, Alkitab bilang iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus, akan firman Tuhan. Nah, ini dia bisa tahu bahwa Yesus anak Daud ini dari mana. Sampai level imannya begitu tinggi. Level pengetahuannya tentang Tuhan, tentang Mesias itu begitu tinggi. Sedangkan dia orang Yudaisme. Dia penganut Yahudi. Yang tidak pernah masuk di dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Dia tidak pernah ada di kemah pertemuan. Dia tidak pernah masuk di kemah suci. Dia tidak pernah masuk di bait Allah. Karena orang cacat tidak mungkin ada di bait Allah. Yang normal-normal ini pasti akan mengikuti ibadah grafirat perjanjian lama. Pasti mereka bawa-bawa korban persembahan ada di dalam kemah-kemah pertemuan. Karena mereka mungkin tidak cacat. Mungkin kurang makan saja, kurang uang, tapi tidak cacat seperti ini. Saya kan sudah pernah ngomong, sudah pernah bilang. Catatan Alkitab bilang sampai bagian dalam tuh organ-organ vital pun itu diperiksa oleh para imam. Apalagi mata yang di luar. Saya sudah pernah sampaikan di sini kan, bahwa orang cacat tidak bisa masuk ke dalam pertemuan ibadah. Saya sudah sampaikan, sampai organ-organ reproduksi diperiksa oleh para imam. Coba kalau di zaman sekarang begitu, gereja langsung kosong memang. Kalau sampai periksa begitu, kalau periksa gigi, periksa mata, periksa COVID saja masih gampang. Tapi sampai yang dalam-dalam diperiksa semua dalam tradisi Yudaisme. Nah, ini dia buta tuli. Dia buta maksudnya. Dia tidak bisa melihat. Tapi dia tidak bisa melihat secara mata jasmani. Tapi kalau sampai dia melihat dengan mata iman, ini Yesus anak Daud, itu luar biasa. Sesuatu yang hebat. Berarti dia dengar cerita, dia dengar kisah-kisah orang omong, orang cerita. Oh, ini dia punya dari nenek moyang, ternyata Daud pi ini sampai Yusuf, sampai Maria, sampai dia lahir. Saudara bayangkan, dia buta. Kita yang mata melek, mata yang terang, ngomong silsilah tentang Yesus tidak tahu. Padahal di Matius 1 omong tentang silsilah Yesus. Tapi coba sekarang saya tiba-tiba saya tanya. Coba Kanuri cerita dari Adam sampai Yesus, pasti semua kita bingung. Saya yang pendeta juga pasti bingung. Mesti buka Alkitab, baru baca, baru bisa. Tapi kalau sampai si buta bisa di tengah semua orang seperti itu, di tengah kerumunan Yudaisme, di tengah mungkin ada juga kaum-kaum agamis, ada orang-orang penting, ada kaum-kaum ahli-ahli Taurat, imam kepala, ada orang-orang Farisi, ada orang-orang Saduki, sampai dia berani bilang, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Sebetulnya dia bisa dikucilkan. Sebetulnya bisa ditampar. Dari mana kau tahu dia anak Daud? Ini anak Yusuf tukang kayu di Nazaret, bukan anak Daud. Tapi kalau orang yang punya iman, imannya itu timbul dari dengar firman. Orang mungkin merasa cerita, tapi bagi dia itu firman. Ada amin.
Orang-orang yang lain dengar, oh itu cerita-cerita, tapi bagi dia itu firman. Dia ini Mesias yang dinantikan. Makanya sampai dia bilang, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kenapa dia tidak bilang, para imam, kaum Farisi, kasihanilah beta. Atau ada orang-orang yang mungkin pakar di bidang medis. Harusnya dia teriak, tolong beta subuta begini lama. Tapi teriaknya kepada Tuhan. Teriaknya kepada Yesus. Teriaknya kepada Sang Anak Daud. Ini orang beriman. Dan orang yang beriman pasti dapat sesuatu. Ada amin? Itu Ibrani 11 ayat 1 bilang begitu. Bisa di Joshua tolong ada. Iman adalah fondasi, dasar, penderen dari segala sesuatu yang kita harap, yang kita rindukan, yang kita butuhkan. Dan bukti. Ini jadi bukti dari segala sesuatu yang tidak atau belum kita lihat. Dia pernah dengar tentang Mesias nanti akan begini. Tapi buat orang lain ini bukan Mesias. Tapi bagi dia ini Mesias. Buat yang lain ini bukan Mesias. Sampai hari ini juga orang Yahudi, orang Israel masih rindukan Mesias. Mereka bilang ini bukan Mesias. Tapi si buta ini bilang ini Mesias. Makanya dia bilang, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Itu membuktikan bahwa dia orang beriman. Kalau sekarang yang ada di Israel, itu orang beragama. Makanya sampai hari ini masih tetap merindukan Mesias. Karena Mesias yang mereka merindukan, dia Raja Damai, dia penasihat ajaib, dia yang akan memulihkan bangsa Israel dari semua penindasan, dari semua tekanan-tekanan dunia Arab, dan semua. Itu yang mereka rindukan sampai hari ini. Tapi si buta ini percaya ini Mesias yang kami nantikan beberapa ribu tahun yang lalu. Yang dinubuatkan oleh para nabi. Nah, saudara yang coba renungkan nih. Kita yang mata-mata terang ini. Yang mata-mata terang begini. Kadang-kadang kita tidak paham. Kadang-kadang kita tidak mengerti. Tidak ada iman dalam kita. Yang ada pada kita agama. Mari saudara, kalau kita mau menjadi orang yang dicari Tuhan, mari kita punya iman. Hidup ini bukan karena melihat, tapi karena percaya. Dan orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman, yang akan melihat bagaimana Tuhan menolong. Kita tidak bisa harap siapa-siapa. Kita tidak bisa butuh mengandalkan siapa-siapa sekarang. Mau andalkan para bangsawan, andalkan manusia, andalkan harta kekayaan kita. Kita tidak bisa untuk sekarang. Dan yang kita bisa waktu kita beriman, kita berharap kepada Tuhan. Karena dia bilang, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang belum, atau yang kita tidak lihat, yang belum kita lihat. Dia bukan seorang imam. Dia bukan seorang sarjana Alkitab. Dia bukan seorang sarjana Yudaisme yang paham. Sampai waktu Herodes, orang-orang Majus datang. Waktu orang Majus datang, kan dia panggil para imam. Artinya kan para imam ini yang mengerti tentang nubuatan, mengerti tentang firman Tuhan, sampai Herodes panggil. Tapi sudah dijelaskan juga tidak percaya. Mereka hanya bilang baca, oh di Bethlehem begini, ada tertulis begini. Padahal Yesus sudah nyata lahir di Bethlehem, tapi tidak percaya. Ini nyata-nyata bahwa Daud ini bahwa si Yesus ini bukan papa kandung langsungnya kepada Daud. Tapi dia percaya, dia iman, oh ini Yusuf dan Maria ini turunan dari Daud. Maka Yesus anak Daud.
Sebetulnya dia mau kasih tahu kepada orang-orang di situ, ini turunan Daud menurut nubuatan-nubuatan para nabi, bahwa dari Daud lahir juru selamat. Nah, yang lain hanya baca dari Tunggul Isai. Saya duduk renungkan, ini orang ini dia buta, tapi dia punya hati tidak buta. Dia juga tidak bisa lihat Yesus pemodel seperti apa. Karena yang namanya Mesias, Raja yang dirindukan, pasti seperti apa itu. Ya kalau dia bagus, muka bagus, badan bagus, so dia empeng ke beta, masa ini yang Mesias? Kalau buta kan dia mau lihat apa? Dia mau lihat tampaknya Yesus seperti apa? Itu artinya membuktikan bahwa dia iman saja yang berjalan. Amin. Jadi banyakkan saudara buta, percaya buta-buta. Belum lihat gantengnya seperti apa, otoritasnya seperti apa, badannya seperti apa. Pokoknya dia minta tolong. Dia belum pernah rasa apa-apa pertolongan Tuhan. Kita ini rasa ulang-ulang pertolongan Tuhan, tapi kadang tidak percaya. Padahal sudah lihat pemeliharaan Tuhan ulang-ulang, tapi kita tidak punya iman. Ini belum pernah rasa apa-apa tentang Tuhan. Dia hanya dengar, dia buat ini di orang. Tapi imannya kencang, ada amin. Sampai ayat yang ke-52 berkata, hai, apa dia bilang ayat 52? Besar, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dia tidak bilang imanmu telah menyembuhkan engkau. Dia bilang imanmu telah menyelamatkan engkau. Menyelamatkan engkau dari tatanan Yudaisme yang begitu ketat. Yudaisme lagi tidak pernah tersentuh pemberitaan firman Tuhan dari bait Allah. Karena dia orang cacat. Saat ini, orang sudah tidak peduli lagi tentang yang namanya iman, tentang percaya. Orang sudah lebih banyak bermain dengan logika untuk zaman sekarang. Saya kaya karena memang saya kerja. Orang lebih banyak bermain. Tapi buat kita orang percaya, ada firman Tuhan bilang ya. Ada sampai dibuat nyanyian itu ya. Kalau bukan Tuhan, sia-sia. Saya lupa itu nyanyian. Lelahmu, jeripayamu, sia-sia. Walaupun kamu merasa bahwa itu kekayaan itu dari yang kamu dapat karena kekuatanmu. Yang kedua, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, model orang yang dicari Tuhan selain dia punya iman yang sungguh-sungguh, dia orang yang semangat mau dapatkan Tuhan. Dia sendiri cari Tuhan. Ada amin. Tuhan mau cari dia. Nah kalau dia sudah cari Tuhan. Nah itu yang repot. Tidak semangat sungguh-sungguh cari Tuhan. Dia sudah punya iman tadi yang begitu besar. Nah iman yang disertai dengan aksi, dengan perbuatan. Dia cari. Iman itu akan mati kalau tanpa dengan aksi. Tanpa dengan perbuatan. Makanya dia juga berusaha mencari, mendapatkan Tuhan. Dia sudah ada di pinggir jalan, buta, miskin, termarginal, tidak dihargai, tidak dihormati, sampah masyarakat. Tidak ada yang peduli dia. Tapi waktu dia dengar Tuhan, dia berseru. Artinya dia panggil, dia cari Tuhan lewat permintaan dia. Jadi mau lihat pertolongan Tuhan, panggil dan berseru, berdoa. Ada amin. Jadi kalau ada doa seperti 3 beban itu, waktu orang pimpin doa, saudara jangan sono. Saking terlalu lama bersafaat,
Saudara, orang pikir saudara serius, padahal saudara ada ngantuk. Semangat cari Tuhan kalau sehat, itu biasa ya. Semangat cari Tuhan kalau sehat, adakah makhluk hidup di sini? Kalau cari Tuhan dalam kondisi sehat itu biasa. Kalau cari Tuhan dalam kondisi mungkin ada luka sedikit di tangan, itu biasa. Tapi kalau cari Tuhan dalam kondisi buta, itu yang luar biasa. Dalam kondisi buta, panggil nama Yesus, panggil nama Yesus, panggil nama Yesus. Dia tahu Yesus lewat. Itu yang luar biasa. Kalau hidup dalam kondisi mapan, datang di Tuhan itu biasa. Tapi kadang-kadang banyak orang merasa mapan semua, susah untuk datang di Tuhan. Kadang-kadang justru di tengah kelimpahan orang berdosa. Mungkin itu kutuk Taman Eden. Kalau uang ada, uang bisa bermain. Maksudnya tuh manusia yang main, tapi pakai main, pakai doi, pakai kekayaan. Kalau orang son ada doi itu saudara, agak susah untuk selingkuh. Biasanya yang selingkuh itu ada doi. Sebab mesti traktir Tante Girang. Mesti kasih makan Tante Girang. Kalau di Suma bilang perempuan cap merah. Saudara ingat Adam dan Hawa jatuh di tengah-tengah apa? Kemiskinan kah? Adam dan Hawa jatuh dalam dosa di tengah kelimpahan. Di tengah tambang emas. 4 sungai Efrat, Tigris, Pison, Gihon. Sumber mata air di sungai. Semua dalam kelimpahan. Dan itu saudara lihat, mereka tidak taat kepada Tuhan, padahal semua dia sudah dilimpahkan. Saya tidak bilang tidak perlu kaya. Tapi kadang-kadang waktu ada dalam segala sesuatu, seperti tidak butuh Tuhan. Kadang-kadang datang di hadapan Tuhan, tapi kan tidak dalam kesungguhan. Tapi kalau kita dalam kondisi seperti ini, saudara, kalau kita punya susah, lebih baik makin kencang cari Tuhan. Kalau kita merasa kurang dalam banyak hal, mungkin kita tidak buta. Tapi kalau kita kurang ini, kurang ini, kurang ini, kurang ini, lebih baik datang, panggil, serukan, Yesus anak Daud, kasihanilah saya. Jangan panggil orang dunia. Jangan pergi minta nasihat kepada orang dunia. Jangan minta petunjuk di gunung. Di gunung apa yang di timur yang paling tinggi? Di Gunung Fatuleu, di Gunung Mutis. Di gunung apa lagi di Jawa yang paling? Di Gunung Kawi. Jangan pi buang sesuatu di laut. Minta nyi, loro, nanti dia horo. Nanti dia minta tumbal. Suruh lihat waktu si buta ini minta sesuatu tidak ada tumbal-tumbalan. Jadi apapun kondisi kita sekarang, mari kita datang cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau bisa sampai berteriak, ada amin. Sampai berseru. Kita ini semua punya beban. Kita ini sebetulnya kita sedang menjalani kehidupan ini dengan penuh kesukaran. Penuh dengan pergumulan. Tapi mari kita berteriak, walaupun orang lain menghentikan teriakan kita.
Yang suruh berhenti ini bukan orang lain. Justru para murid suruh bilang diam. Tapi makin kencang cari Tuhan. Saya bersyukur tadi, waktu di mana tadi di Amfoang ya, suruh buka persekutuan, pendetanya mau buka persekutuannya. Karena kadang-kadang ada pendeta juga yang tidak mau buka persekutuan. Ternyata sampai tahun 2024 begini juga, Amfoang juga masih begitu ya. Jalannya masih belum betul. Waktu saya masih di Kabupaten Kupang, keliling itu Amfoang semua. Mulai dari Amfoang Barat Daya, ibu kotanya Manubelon. Kemudian Amfoang Barat Laut, ibu kotanya Soliu. Terus lanjut Amfoang Utara, ibu kotanya Naik Liu. Kemudian Amfoang Utara, ibu kotanya Poli. Lalu balik nanti ke TTU lagi, Takari, naik lagi Amfoang Selatan Lelogama. Lalu ke Amfoang Tengah Fatumonas. Itu kami mobil-mobil kepala dinas itu ditarik oleh masyarakat. Saya hitung kali mati kali hidup sampai Oipoli 92 kali. Yang kering dan yang hidup. Oma tidak hitung, saya hitung. Sampai kita nyasar. Sesaat itu. Saya tidak bayangkan yang pakai motor, yang pakai mobil saja mobilnya ditarik masyarakat. Ternyata di sana ada manusia juga. Nah, di sana manusia yang perlu diselamatkan. Pasti ilmu hitam, ilmu putih, ilmu kelabu, pasti banyak hitam dan putih campur. Tapi puji Tuhan, doa-doa anak Tuhan bisa mematahkan kuasa kegelapan. Yesus anak Daud, kasihanilah orang Amfoang. Jangan hanya kita saja, jangan hanya saya. Jangan saya sedikit, kasihanilah aku. Kasihani dong juga. Ada amin. Kita pun diri badan tidak pergi, tapi paling tidak kita pun uang persembahan kan pergi. Uang persembahan tidak pergi, itu uang persembahan bisa dipakai beli beras, bawa pergi. Jadi dianggaplah diri badan jupi. Makanya tadi ada nyanyian sebelum pemberitaan firman Tuhan apa? Berikanku hati. Ngajang mulut saya menyanyi bilang berikanku hati. Setan juga bisa menyanyi begitu. Ada amin. Setan juga bisa menyanyi begitu. Jadi jangan tunggu Tuhan, beta kaya dulu nanti baru beta sumbang kok. Kalau oma pilih baru beta kasih. Saudara mau kasih 1.000, 2.000, 5.000, 10.000. Saudara lihat kami pun gereja itu besar sampai lantai 6 itu. Itu tidak ada panitia pembangunan. Waktu bangun itu tidak pakai panitia pembangunan. Jadi gembalanya ngomong, saudara punya 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 50.000, 100.000, punya 1 juta, silakan. Dan memang itu betul. Jangan saudara berpikir karena di situ ada beberapa orang Tionghoa, pasti duitnya. Saudara dimuat, no name, NN, ada yang sumbang 5.000, ada dikasih tunjuk. Tapi semua itu bernilai di hadapan, nilainya nilai jiwa. Bantu orang-orang di desa sudah begini berapa ratus gereja yang dibantu. Jangan saudara pikir dia bangun itu apa semua keuangannya dimakan. Itu hampir semua gereja di NTT 60% duitnya dari situ. Sampai tidak punya rekeningnya 0. Jadi dari dulu gitu gereja cuma simpan uang. Saya tahu persis. Jadi gereja itu bukan tempat simpan duit. Itu duit untuk pakai kalau bisa Amfoang diselamatkan. Ada amin. Amin jangan fals. Janda, duda, anak-anak yatim. Tolong duda, janda, anak yatim sudah dikasih tiap bulan. Kasih dari gereja itu. Ada 2 orang misionaris di Taiwan.
Karena izinkan saya saksikan ini. Karena gembala kami pembina Departemen Misi Nasional dan Daerah. Jadi dia punya, jadi ada beban, jadi mengirim dana-dana dari gereja itu untuk para misionaris yang ada di Amerika. Banyak Amerika juga kirim juga dari situ. Dari misionaris Asia, ada 2 orang suami istri di Jerman. Itu misionaris yang dibantu. Jadi waktu kita nyanyi bilang, berikanku hati seperti hati, jangan pikir beta kasih juta-juta. Kalau punya 5.000 taruh di amplop, ini untuk misi, ini untuk anak yatim, ini anak. Jadi di gereja saudara. Ada amin? Jadi maksud mengerti waktu kita nyanyi itu seperti itu. Sehingga orang turut diselamatkan. Badan kita tidak pergi, tapi dana, doa, daya kita pergi. Ada amin? Kita pun doa apalagi. Jadi bukan sekedar kita menyanyi, tapi kita ada aksi. Doa kita yang paling pertama. Doa, daya, dana. Daya ya oma dong pergi. Walaupun seoma-oma tapi pergi itu daya, kekuatan pergi. Sampai jalan rusak juga mau pergi. Tapi itu benih yang disiram pasti satu waktu akan tumbuh dan berbuah. Jerih lelahmu di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Sekarang mungkin oma belum lihat hasilnya, tapi nanti beberapa tahun ke depan pasti itu pohon benih tadi yang ditanam, yang ditabur di tengah kesukaran jalan pi amfoang barat laut. Satu waktu pasti akan ada kesaksian di sana betapa Tuhan tolong yang dulu dihambat sekarang merambat. Yang hambat lagi tadi bilang apa? Orang pintar ya. Itu dia orang ngali, bukan orang pintar. Dia ngali, dia bodoh, makanya dia suwangi-suwangi. Ada amin. Nah, kita yang pintar, dia yang ngali. Kita pintar, makanya kita percaya Yesus. Hanya dengan nama Yesus saja, pasti dia bilang sang potong. Bosong hanya pakai nama Yesus saja. Bangga dengan nama Yesus. Karena dia berpikir pakai akal. Saya bukan pakai nama. Saya pakai fufu, pakai sumbur-sumbur. Itu baru masuk akal. Bosong hanya sebut nama Yesus saja. Padahal dia yang ngali. Ngalinya apa? Kumpul ini pakai ayam merah, pakai ikat mir. Jadi dia cari semua. Segala masa kita hanya sebut nama Yesus. Dalam nama Yesus, sakit pergi. Kalau dia mesti pakai kumpul, dia duduk, fufu, dia belum cari sirip pinang, tembakau, kumur, lalu muntah darah. Habis itu dia sumbur orang. Sebetulnya kan dia lebih rumit. Dia yang lebih rumit, dia yang ngali. Ini ditonton ya Pak. Amin. Jadi kita ini yang cerdas, orang yang punya iman itu yang cerdas. Kita yang pintar. Dalam kisah ini tidak semua orang menemukan hati Yesus. Bartimeus yang menemukan Yesus. Seorang yang semangat berseru, semangat berdoa, semangat panggil nama Yesus, semangat cari Yesus, dia bisa tiba-tiba menghentikan langkah. Itu ayat yang ke-49, saudara lihat. Ayat yang ke-49. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggil dia. Saudara, kalau gubernur saja Pak Bayu, tidak usah presiden. Kalau gubernur saja lewat, lalu dia omong dengan, pasti selalu dengan, kalau sekarang kalau mau suksesi baru dengan orang-orang biasa-biasa ya. Tapi biasa normatifnya kan pasti orang besar dengan orang besar. Sekarang ini, kalau sekarang musim-musim ini, sampai dapur juga bisa. Itu sudah biasa. Tapi kalau normalnya itu, orang besar dengan orang besar yang berhenti lalu berbincang-bincang. Tapi sudah lihat miskin, duduk di pinggir jalan, buta lagi, Tuhan bisa berhenti. Orang buta bisa hentikan langkah Tuhan. Bukankah sesuatu yang luar biasa? Karena apa? Dasar dia punya iman. Dasarnya waktu dia cari sungguh-sungguh Tuhan. Dasarnya penyeruannya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sampai dia bisa kasih berhenti bos pun langkah.
Bos di atas segala bos. Tidak pandang dari latar belakang apa saja. Tidak pandang berpakaian bagus, berpenampilan bagus atau tidak jadi masalah. Kalau dia mau berkunjung di Pasar Impres, kalau Pak Jokowi datang ya, pasti pakai baju yang sedikit bagus. Baru sudah ada schedule memang ya Ibu Nur ya. Tidak mungkin langsung bab tua langsung tiba-tiba muncul. Pasti ada rundown kunkernya. Jadi kunjungan kerja itu ada, dan sebentar di Pasar Kasih, sebentar di pasar ini, sebentar dia ada di Aula Undana. Semua kan ada rundown, ada schedule. Ini tanpa schedule. Lalu pakai baju pengemis. Lalu waktu Tuhan Yesus, seorang Tuhan yang penuh kemuliaan, langsung bisa berhenti di depan orang yang kumuh seperti ini, yang gembel seperti ini. Dan panggil sendiri. Yang namanya panggil, Ma Irni, panggil berarti suruh dideka-deka ya. Saudara lihat ini. Kalau yang saya lihat di TV itu, dalam pertemuan-pertemuan itu, nanti dipanggil dari NTT, dari Papua, lalu mimbar, di panggung ya. Jawab pertanyaan saya, bagus, bawa pulang sepeda. Tapi yang pergi mimbar itu kan pasti orang yang pakaian bagus ya Ma Irni ya. Soalnya mungkin yang kumuh-kumuh, yang gembel-gembel, dideka-deka dengan presiden. Dia panggil dia. Saya tidak bayangkan saudara. Kalau si Bartimius, dia buta-buta, lalu dia begini. Susun dia mandi lah baru. Guru. Pasti harum semerbak dengan bau yang tidak baik. Tapi itu bilang panggil dia. Apapun keadaan kita, amin. Yang kita petik dari cerita ini. Apapun keadaan kita. Sekumuh apapun kita, sebau apapun kita, tambah dengan kekurangan kita tidak buta, kita tidak punya apa-apa, kita sudah miskin tidak ada apa-apa, orang tidak peduli, para imam juga tidak ada yang datang bantu, tidak ada yang sampai harus jadi tunawisma, tidur duduk di pinggir jalan. Tapi waktu kita buka hati kepada Tuhan, waktu kita panggil Dia, apapun kondisi kita, Dia sanggup menolong kita. Bapak mama, saudara yang tahu dengan bapak pun mama pun masalah. Adik-adik punya masalah, adik-adik punya pergumulan. Kita semua punya pergumulan. Tidak ada orang tahu. Kalaupun orang tahu kalau kita cerita. Tapi kedalaman hati kita yang paling tahu dengan kita adalah Tuhan. Dan saya percaya Dia akan berhenti. Dan kalau yang namanya mari panggil, pasti bukan hanya panggil begitu. Panggil, dekat, dan alami jamahan Tuhan. Berdiri di depan orang besar saja, kita rasa seperti sesuatu. Apalagi berdiri mendekat kepada orang yang punya segala sesuatu. Apalagi datang kita berseru, berlutut kepada Tuhan yang punya segala sesuatu. Kita ini punya beban, punya banyak pergumulan. Saya ulang-ulang kalimat itu. Mari, apapun yang sedang kita rasakan, yang sedang kita alami, mari datang kepada Tuhan. Lalu, waktu dia datang kepada Tuhan, dia tahu diri, saudara. Waktu dia datang kepada Tuhan, dia tahu diri. Dia tahu diri bahwa dia orang yang tidak layak. Dia buka bajunya, dia buka baju pengemisnya. Dia tanggalkan baju yang kotor, yang kumal. Baju yang menghasilkan uang selama ini ya. Waktu dia duduk kan, waktu orang lihat bajunya saja, ini pengemis, dia buta, orang kasih-kasih. Dan waktu dia buka jubahnya, sebetulnya dia buka segala pendapatannya. Sebetulnya waktu dia buka bajunya, sebetulnya sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat apa-apa dari dunia ini. Tapi kalau orang yang dijamah Tuhan dan punya iman, yang dimulai dengan poin 1 punya iman. Walaupun saya tanggalkan jubah yang selama ini mendatangkan finansial, yang mendatangkan uang, yang bisa buat beta makan, bisa walaupun buta, tapi beta masih bisa makan, bisa minum. Waktu dia punya iman, dia tanggalkan, itu artinya sebetulnya terimplisit. Hidup saya serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, saya andalkan Tuhan. Dan ada firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akar-akarnya merambat mencari air.
Dan pada waktu musim terik panas sekalipun, kondisi apapun, daunnya tetap segar, tidak layu daunnya. Dan pada musimnya dia akan berbuah. Panas terik boleh datang, kesukaran boleh datang. Dia bilang, apa yang engkau mau? Dia bilang, guru, saya mau sembuh. Sebetulnya itu kesempatan untuk dia minta banyak hal. Sebetulnya itu kesempatan untuk dia minta, kalau bisa beta kaya raya, biar buta yang penting beta kaya. Biar beta buta tapi yang penting kasih beta kekuatan, kuasa, supaya saya bisa tidak terlalu penting buta. Tapi dia minta sesuai kebutuhan dia. Bilang, guru, rabuni, atau rabi, guru kasih saya bisa melihat. Karena kalau sudah bisa lihat, dia bisa kerja dengan baik, dia bisa kerja dengan gesit, dia bisa mau tanam bawang, bisa mau tanam sayur, mau piara ini, mau piara. Karena dengan sudah membuat dia bebas untuk bekerja. Makanya dia minta pertama, kasih saya melihat. Dan lebih penting lagi, bisa melihat kemuliaan Allah. Dia tidak terjebak dengan semua kebutuhan yang mewah. Tapi dia minta yang paling prinsip. Apa yang paling prinsip yang paling engkau butuhkan hari ini? Tuhan bilang, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Selamat itu dari kata soteria. Yang di dalamnya ada sembuh, yang di dalamnya ada damai sejahtera, yang di dalamnya ada sukacita, yang di dalamnya ada kekuatan, ada kesehatan, ada kelimpahan. Itu kata selamat. Dan terlebih ujungnya selamat masuk surga. Sampai dia setia, ayat yang terakhir. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sudah pasti sepanjang hidupnya dia iring Tuhan. Orang yang dicari Tuhan adalah orang-orang yang setia. Amsal 19 ayat 22, sedikit lagi saya mau berhenti. Amsal 19 ayat 22. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Buta, miskin, tunawisma lagi. Tapi kalau dia setia, lalu dia berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong dia dalam kondisi yang sudah serba tidak ada, tapi dia punya Tuhan, tanggalkan jubah, artinya tidak ada penghasilan apa-apa lagi dari dunia, dan dia tahu Tuhan pelihara dia, daripada seorang pembohong, omong kosong. 20 ayat 6, Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Banyak kalau kita dapat orang-orang bilang dia itu orang baik, itu orang baik hati. Tapi sekarang soal setia ini, ini saya banyak lihat, saya banyak dapatkan, saya banyak temukan dari saya pun yang saya amati. Ada orang yang suka berbagi, suka memberi, suka kasih, tapi dia tidak setia dengan istri. Ini bukan orang cerita, tapi saya lihat dengan mata kepala. Ayat yang paling terakhir lalu kita berhenti. Wahyu 2 ayat 10. Wahyu 2 ayat yang ke-10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu yang beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Seperti si Bartimeus, setelah Tuhan memulihkan dia tanpa pakai kasih gamatar-gamatar kojama begini. Kan kita kan biasa kalau kita sakit atau apa, paling suka kalau
hamba Tuhan, apalagi kalau bilang dia ada karunia begitu. Kita paling suka kalau dapat sentuhan, kena sonto begitu, lalu seperti kena strum. Kita kan paling suka yang begitu-begitu. Tapi lihat, saudara lihat, Bartimeus buta begitulah. Dia bilang, pergilah. Coba ulang ada Yosua sayang, ayat yang ke-52 itu. Dari Markus 10 tadi. Lalu kata Yesus kepadanya, harusnya kan dia pergi, dia bilang, dia suruh panggil tadi ini. Tapi Alkitab cuma cerita bahwa ada edok-edok sedikit mata atau pokoknya kasih gamata. Tuhan Yesus kasih gamata sedikit tangan begitu. Dia panggil, dia langsung pergi. Dia panggil habis dia bilang pergi. Tapi apakah ini orang protes? Tadi lu panggil sambeta. Malu sonto ambil sedikit. Tapi saudara lihat, kalau orang yang ada iman mau disentuh atau tidak disentuh, kita percaya bahwa Yesus punya otoritas. Makanya di sini persekutuan doa di sini setiap akhir mau tutup ya. Saya sering di kelompok-kelompok doa gemit seperti ini, tapi tidak pernah dikasih nota-nota kecil kalau mau akhir ibadah kaina. Akhir hidup saja yang begitu hebat. Artinya son perlu terlalu kasih gamatar-gamatar tangan di orang rumah, di rumah sakit, tapi doa itu yang sungguh lahir dari hati yang mencintai Tuhan, doa itu bekerja dan memulihkan orang lain. Karena yang sembuhkan Tuhan, yang pergi, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi mungkin ada kesempatan lain Tuhan bisa sentuh, tapi cerita ini Tuhan tidak sentuh apa-apa. Tapi dia bilang, pergi. Dia suruh buta. Harusnya dia kasih melek dulu, baru suruh pergi. Dalam kondisi buta, pergi sekarang. Nah kalau orang son ada iman, Rabi, sonto ambil beta pun tangan, kau beta bisa lihat, suruh beta jalan, sedangkan ini beta ada buta. Tapi kalau orang yang ada iman, diperintah pun dia lakukan tanpa banyak komentar. Dan akhirnya, sementara dia jalan, sembuh dan ikut Tuhan sampai selama-lamanya. Mari, harus main iman Jangan terlalu banyak main logika. Logika memang penting, tapi jangan sampai logika kita menguasai kita. Lalu karena logika menguasai kita, kita akan bilang, Tuhan, Rabi, sentuh mata saya dulu, dan sekarang saya pergi. Tapi kalau iman bekerja, waktu Tuhan bilang, pergi, pergi saja walaupun mata sedang masih tertutup. Dan waktu percaya itu, di saat percaya dan bertindak itu, mata kelihatan. Mata melek, dan engkau akan lihat berkat Tuhan. Kiranya berkat firman Tuhan ini tolong kita, mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Sekarang